Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang akan diberitakan hari ini. Biarlah firman ini menjadi kehidupan bagi kami dan menjadi suluh dan terang bagi kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita ambil dalam Samuel 1 ayat 17. Samuel 1 pasal 17 ayat 45 sampai 48. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Saudara yang kasih, kita lihat di sini ya, kenapa Daud sampai dia mengalahkan orang Filistin, itu suatu hal yang luar biasa ya, karena kita lihat orang Filistin ini yang namanya Goliat itu tingginya kira-kira 2,5 meter ya. Tingginya 2,5 meter itu sangat tinggi, dan dia orangnya besar, tinggi dan besar, dan juga dia, saudara yang kasih, sudah tinggi, sudah besar, dan dia orang yang dilatih sejak kecil untuk berperang ya, dilatih memegang senjata sejak masa kecil ya. Dia sudah dilatih sejak kecil, dan itu merupakan tentara yang bisa dikatakan expert ya, tentara yang ahli gitu, ahli perang lah kira-kira begitu ya. Tetapi walaupun dia tinggi, dia besar, dia ahli perang, saudara, tetapi dia bisa dikalahkan oleh Daud. Kenapa seperti itu, saudara? Kita lihat ini suatu rahasia yang luar biasa. Yang pertama, saudara, dikatakan di situ, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara yang kekasih, di sini Daud, saudara, dia katakan yang pertama, saudara, yaitu mengenai penyertaan. Ini yang menyertai penyertaan. Di situ dikatakan engkau, yang menyertai engkau pedang, tombak dan lembing. Ya, ternyata benda mati itu ya, saudara. Ternyata benda mati. Tetapi yang menyertai aku Allah semesta alam. Ya, ini Daud menyatakan ya secara gamblang, lugas, dan saudara, secara enak dan gampang didengar ya, gampang dimengerti ya. Perbedaannya penyertaan ya kan, penyertaan ya. Daud yakin banget ya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku ya. Jadi saudara yang kasih, yang pertama, saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang disertai oleh Tuhan dan berhasil dalam segala peperangan dan menang terhadap segala apapun, saudara, intinya adalah bahwa kita yakin ya, yakin bahwa Tuhan menyertai kita ya. Apakah saudara yakin bahwa Tuhan menyertai saudara setiap hari ya? Itu harus diyakinkan itu ya. Kadang orang berkata ya, Tuhan menyertai saya, tapi itu baru iman, saudara. Dia belum yakin, dia belum pasti bahwa Allah ada di dalam hatinya ya. Nah, ini Daud ini dia yakin ya. Dia sudah pastikan, saudara, sudah pastikan bahwa Allah itu ada beserta dia, saudara ya. Kadang-kadang, saudara, kita iman ya, iman boleh, saudara, cuman kita harus yakinkan bahwa benar-benar kita sudah tidak sendiri ya. Benar-benar kita tidak sendiri, benar-benar kita berdua dengan Tuhan.
Saudara yakin nggak itu, saudara? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Tapi kalau saudara yakin, saudara, apapun yang kita kerjakan, saudara, kita mengalami banyak keberhasilan, saudara. Tidak ada yang gagal ya, karena di dalam Tuhan semuanya bisa dilakukan. Tidak ada yang mustahil ya. Nah, yang kedua, saudara yang kasih, ia yakin bahwa Elohim menyertai dia. Ia yakin bahwa dia pasti menang ya. Jadi Daud yakin bahwa Allah ini Allah yang luar biasa ya. Bukan Allah yang biasa-biasa, tetapi dia ini ada Allah yang luar biasa ya. Tidak ada Allah yang selain seperti Yesus Kristus ini, saudara. Allah yang sangat-sangat luar biasa ya. Yang ketiga, saudara, Daud menyatakan dengan tegas dan lugas ya, bahwa bukan pedang, bukan lembing ya, ia membuat kita menang ya. Coba kalau saya baca di ayat 47 ya. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Bayangkan ya, saudara. Bukan pedang, bukan lembing. Itu tidak akan dapat memberikan engkau kemenangan. Ya. Kenapa, saudara? Karena Daud tahu persis yang memberi kemenangan adalah Tuhan Yesus. Ya. Itu saya bacakan selanjutnya, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu dalam tangan kami. Jadi di tangan Tuhanlah pertempuran, saudara. Jadi bukan di tangan orang lain, bukan di lembing, bukan di kereta kuda, bukan di uh, pesawat udara ataupun di panser ataupun sejenis apa, saudara, untuk berperang. Bukan di situ. Peperangan itu ada di dalam tangan Tuhan. Itu saja, saudara. Itu penting ya. Jadi kalau kita sehari-hari kerja pun seperti itu, saudara. Pada saat kita bekerja hari ini, saudara, apakah kita bisa mendapatkan uang? Apakah kita bisa mendapatkan order? Semuanya itu sebenarnya ada di tangan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita mengandalkan koneksi ya. Koneksi kadang-kadang ya, ada teman saya mengandalkan koneksi, memang sekali dua kali dia dapat, tetapi selanjutnya pada masa sekarang ini koneksi itu mati. Karena apa? Karena mereka dulunya dipimpin oleh Soeharto masih agak leluasa, tapi sekarang udah dipimpin oleh presiden yang lain, agak ketat. Mereka tidak bisa lagi, saudara, dan itu tidak ada order lagi, saudara ya. Jadi kemenangan itu bukan karena koneksi, bukan karena orang lain, bukan karena kecerdasan kita atau kemampuan kita yang hebat, kualitas manusia yang hebat, bukan karena itu, saudara ya. Jadi kemenangan atau keberhasilan kita ditentukan oleh Tuhan, saudara ya. Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Nah ini, saudara, ini Daud, makanya Daud sangat-sangat menghargai Tuhan ya. Dia sangat menghargai Tuhan. Yang keempat, saudara, dikatakan apa? Supaya semua orang tahu bahwa Israel punya Allah. Nah ini, saudara, luar biasa ya. Supaya segenap Israel tahu bahwa Tuhan ya, ada Tuhan ya. Ketika ada Tuhan ya di situ sih ya. Hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuh. Hari ini juga aku memberikan mayatmu, mayat orang Filistin, kepada burung-burung udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Yang keempat ini, supaya seluruh bumi tahu ya, luar biasa ya. Nah, emosinya ini emosinya yang luar biasa. Orang yang disertai Tuhan emosinya sangat berbeda ya. Supaya seluruh bumi tahu, iya kan? Supaya seluruh bumi tahu. Ini bukan supaya Jakarta tahu, bukan ya. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Ini luar biasa ya, saudara ya. Emosinya beda ya. Suatu kali saya bertanya kepada seseorang yang dia mau mendirikan itu warung nasi ayam ya. Dia katakan, saya akan mendirikan warung nasi ya.
Berapa warung nasi? Satu, yang kecil, ya kan? Ya Tuhan ya. Dia katakan, saya akan mendirikan warung nasi. Berapa warung nasi? Satu warung nasi, yang kecil. Udah satu kecil lagi ya, saudara ya. Dan ini saudara yang kedua, di sini dikata saya ada beberapa orang, satu lagi kita bisa bertanya, saya akan mendirikan warung nasi berapa ke seluruh dunia ya. Maka terciptalah itu KFC ya. Itu sebenarnya awalnya saudara itu adalah ayam Kentucky itu, sama awalnya adalah satu ya. Dia sampai berapa 1000 kali dia menawarkan tapi belum diterima ya. Semua restoran tidak terima, tapi idenya dia ditawarkan, satu restoran terima. Dia punya emosi supaya seluruh bumi ya, ini emosinya beda ya. Yang satu hanya satu warung, yang satu seluruh bumi, emosinya sangat beda ya. Jadi saudara, orang-orang ini dalam Tuhan, yang disertai, benar-benar disertai, emosinya beda, emosi sangat beda ya. Dia katakan, saya akan mendirikan warung nasi di seluruh bumi. Wah, beda, beda ya, emosinya beda ya. Ini visinya beda ya. Orang yang di dalam Tuhan visi beda ya, yaitu visinya mendunia ya. Nah, Tuhan Yesus juga kasih visi kepada kita. Kamu adalah garam ya, bukan garam Jakarta, garam dunia. Itu visinya beda ya. Ya, visi beda. Ini kalau orang di dalam Tuhan visi beda, mental beda, dan emosi beda, saudara ya. Emosi sangat beda. Nah, oleh sebab itu saudara, ini suatu hal yang kita lihat bahwa Daud orang yang luar biasa, rahasia-rahasianya ya. Nah, hati-hati juga terhadap ide-ide orang, saudara ya. Kadang-kadang kita berharap pada Tuhan, tapi ada orang lain mengatakan berharap pada Tuhan boleh, tapi harus usaha. Nah, ini salah ya, saudara ya. Berharap pada Tuhan boleh, tapi harus usaha, cari orang pintar. Ini salah saya. Tidak ada Yesus plus plus ya. Jadi berharap Yesus ada plusnya gitu, nggak ada. Yang ada berharap sama Yesus tok ya, hanya Yesus, tidak ada plusnya. Jadi kita berharap saya hanya pada Tuhan saja, saudara yang kasih ya. Nah, kemudian saudara, kita lihat juga di situ bahwa ada yang mengatakan juga pertolongan Tuhan lama ya. Sebenarnya saya lihat ini sesuatu yang luar biasa, pertolongan Tuhan lama ya. Sebenarnya bukan lama, saudara. Kalau saudara cek itu bukan bukan lama, tapi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sebenarnya seperti ini ya, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, itu adalah sesuatu yang baik yang saudara terima ya. Jadi kalau Tuhan tidak menolong, itu adalah suatu jawaban juga dari Tuhan ya. Itu satu jawaban dari Tuhan ya. Ada satu orang terkenal ya saudara, yang pelatih sukses nomor satu di dunia, yaitu Anthony Robin ya, yang tinggal di Amerika saudara. Pernah dia suatu waktu, waktu kecil dia ada masa-masa sulit, dia katakan begini, terima kasih untuk doa yang tidak dijawab ya. Ini suatu luar biasa ya. Terima kasih untuk doa yang tidak dijawab ya. Pada saat sulit ya, dia dibantu sama orang tapi ayahnya tidak mau terima bantuan. Dia lapar, anaknya lapar, apa istrinya, dia seorang anak ya, papanya lapar, ibunya lapar, tapi dia tidak mau terima bantuan ya. Ayahnya tidak mau terima bantuan. Ini suatu yang luar biasa, yang dia pikir ini gimana ya. Ada orang yang mau kasih ya, Thanksgiving ya, hari itu dia mau kasih, ada daging ayam kalkun, ada macam-macam ya, tapi ayah tidak mau terima. Ini suatu yang luar biasa ya. Akhirnya dia saat itu dia punya emosi yang terbentuk ya saudara ya. Dia berdoa sama Tuhan, dan dia tahu ya bahwa pada saat sulit ya, masih ada orang, tangan Tuhan yang datang menolong ya. Akhirnya waktu dia umur 17 tahun ya, dia punya uang, dia selalu dia beli
makanan dari supermarket banyak-banyak, dia datang ke rumah orang yang miskin, dia tanya pada gereja, mana ada keluarga miskin, saya mau bawa ini makanan kepada mereka. Pada saat mereka datang kepada orang miskin, wow, mereka orang miskin itu sangat bersuka cita ya kedatangan dia. Oh, dia membawa makanan banyak ya, mereka sangat bersuka cita, anak-anaknya pada meluk dia ya. Waduh, pokoknya sesuatu sukacita yang luar biasa terjadi ya. Jadi di sini dia menyadari bahwa itulah kebahagiaannya ya. Kita bahagia apabila kita bisa menolong orang, saudara ya. Kita lebih bahagia ya. Nah, disitulah ya saudara ya. Jadi tidak terlampau lama ya, karena di hadapan Tuhan satu hari itu sama 1000 tahun ya. Satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari di hadapan Tuhan. Ya beda ya. Jadi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ya. Jadi Tuhan tidak menolong kita berarti itu adalah baik bagi kita ya. Jadi dia menjadi pelatih nomor 1 sukses di dunia, Anthony Robin ya. Karena pada saat itu dia katakan terima kasih untuk doa yang tidak dijawab ya, emosinya jadi terbentuk, semuanya terbentuk, akhirnya dia menjadi pelatih nomor 1 sukses di dunia ya, Anthony Robin. Nah saudara yang kasih, mengapa orang mengapa orang berkata saya sanggup ya, mengapa sebagian orang berkata saya tidak sanggup ya. Itu sebenarnya kalau kita berkata kita tidak sanggup, maka pikiran kita menutup jalan keluar ya, tubuh kita menutupi semua jalan keluar ya. Jadi jangan pernah kita berkata saya tidak sanggup, katakan bagaimana supaya saya sanggup. Nah itu pada saat kita berkata seperti itu, pikiran kita terbuka saudara ya. Semua lahan-lahan terbuka, semua yang ada di dunia ini membuka diri untuk menolong kita. Bagaimana supaya saya sanggup ya. Apalagi kalau kita yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita, wah itu luar biasa ya, kesuksesan semuanya ada di dalam Tuhan. Ini rahasianya Daud ya. Kemudian saudara, yang pertama saudara, kenapa Daud selalu menang? Yang pertama saudara, dia selalu datang kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus berkata kalau orang datang kepada Tuhan ya, dia eh, dia dibersihkan ya. Orang yang datang kepada terang, perbuatan-perbuatan kegelapannya ketahuan. Tuhan kasih tahu, ini kamu masih salah, ini masih salah ya. Daud selalu datang kepada Tuhan ya. Dia datang kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan selidiki saya, masih ada salah nggak? Wah, luar biasa ya saudara. Tuhan uji batin saya ya, apakah saya tidak mengasihimu. Ini luar biasa saudara. Kalau kita berdoa harus seperti itu saudara, supaya kita bersih banget ya. Kalau kita bersih banget, kita yakin kita disertai Tuhan ya. Selidiki aku ya, itu suatu hal yang luar biasa ya. Selidiki aku ya, dia datang kepada Tuhan, dia mau supaya Tuhan tetap menyertai ya. Di dalam Mazmur 51 ayat 11 Daud katakan apa? Dikatakan Daud tidak mau roh Tuhan diambil daripadanya. Dia katakan, Tuhan janganlah mengambil rohmu daripadaku ya. Di situ Daud mengatakan ya, bahwa dia sangat mementingkan Tuhan, sangat mementingkan roh Tuhan, sangat mementingkan penyertaan Tuhan. Sedetik pun dia tidak mau Tuhan tinggalkan dia, tidak mau saudara. Ketika dia berdosa, oh dia nangis minta kepada Tuhan ampun supaya rohnya jangan diambil ya. Dia sangat menjaga Roh Kudus ini. Makanya kehidupan Daud hanya dia sekali itu dia melakukan dosa, tapi selanjutnya tidak mau lagi melakukan dosa. Dia sangat menjaga hubungan dengan Tuhan. Dia sangat menjaga roh Tuhan ya. Kenapa Daud sampai mengatakan begitu? Jangan mengambil rohmu daripadaku. Karena rahasia kemenangan Daud ada di sini, saudara. Ada di dalam roh Tuhan, ya kan? Bukan karena kuat, bukan karena gagah katanya, tapi karena rohku, kata Tuhan. Ya, jadi roh Tuhan itu adalah power. Ya, roh Tuhan itu adalah kekuatan, saudara. Tidak ada kekuatan yang lain daripada roh Tuhan. Pada saat bumi dan langit mau dijadikan oleh Tuhan, saudara, roh Tuhan melayang-layang di permukaan air.
dia mengerami bumi supaya bumi itu jadi, bumi itu indah, bumi itu ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia di dalamnya. Itu semua dari roh Tuhan, saudara ya. Ada tiga di situ, ada Bapa, ada roh Tuhan, ada juga firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi itulah saudara, ini rahasia dari Daud ya. Nah, saudara, Daud sangat menghargai Tuhan ya, sangat menghargai ya. Dia tidak mau tidur kalau dia tidak mau tidur kalau Tuhan tidak menyertai dia ya. Dia selalu berdoa. Apakah ini ada pada kita, saudara? Kalau ada pada kita, kita selalu menjaga roh Allah ada di dalam kita ya. Seperti dalam firman Tuhan mengatakan jangan padamkan roh ya. Sebenarnya itu pada saat Roh Kudus berbicara, uh, kalau kita melakukan, kita tidak memadamkan roh. Tapi kalau Roh Kudus berbicara, kita cuek aja, aduh nanti aja lah roh Tuhan. Nah itu kita memadamkan roh. Nah, kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mendengarkan firman Allah. Akhirnya roh Tuhan itu akan lama-lama suaranya menghilang, saudara ya. Akhirnya dia meninggalkan kita ya. Nah di sini saudara yang kasih, yakinkan bahwa roh Tuhan itu ada serta kita, sehingga kita bisa berkata kepada Goliat, kau bawa lembing dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Yakinkan, saudara, yakin. Paulus juga sama ya, Roma 8 ayat 31, dia meyakinkan dirinya, dia yakin ya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, Roma 8 ayat 31. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, Paulus meyakinkan dirinya, ya, meyakinkan jemaatnya. Jemaatnya ditulis nih di kitab Roma ini. Kalau Tuhan, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan kita? Nggak ada ya saudara. Karena dia adalah pencipta langit bumi. Tidak ada yang bisa lawan. Dia pencipta malaikat. Dia pencipta. Tidak ada yang bisa lawan. Nah itulah saudara yang kasih. Bagaimana supaya kita yakin ya. Yakinkan bahwa Tuhan menyertai kita, maka kemenangan lepas kemenangan ada di pihak kita, keberhasilan ada di pihak kita ya, kemujuran selalu ada di pihak kita. Sebab apa? Sebab Tuhan yang melakukan semuanya itu di dalam kita ya. Haleluya. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Amin.